Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hasanuddin dengan NIM 1171943 akan menyampaikan pekerjaan saya mengenai metode-metode akuisisi data DTM dan DEM atau Digital Trend Model dan Digital Elevation Model dalam mata kuliah model Trend Digital kelas A. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode kartografi. Kartografi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta atau dikenal sebagai disiplin yang melibatkan ilmu, teknik, serta seni di dalam pembuatan desain dan produksi peta. Nah, dalam pekerjaan kartografi, digitasi peta dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan data ke dalam ArcView dengan cara pilih file, kemudian pilih data di toolbar menu, kemudian memilih gambar yang akan didigitasi. Yang kedua, melakukan registrasi pada data raster setelah data tampil untuk memberikan skala yang benar pada citra dengan koordinat bumi. Lalu mengidentifikasi objek-objek yang akan didigitasi, lalu membuat shape file untuk masing-masing kategori objek. Selanjutnya, menambahkan shape file yang akan didigitasi menggunakan fungsi add data. Lalu menambahkan data atribut untuk menjelaskan informasi berkaitan dengan fitur peta atau coverage SID. Maka yang terakhir adalah menghasilkan data vektor yang akan digunakan untuk overlay. Untuk langkah secara umum dapat dilihat pada diagram mengalir di samping, yaitu yang pertama, peta RBI diinputkan ke ArcMap, lalu dilakukan georeferencing yang akan menghasilkan peta RBI yang telah tergeoreferencing, lalu dilakukan digitasi garis kontur pada peta RBI, lalu akan menghasilkan garis kontur digital yang selanjutnya akan dimasukkan create from features dari 3D analysis yang akan menghasilkan DEM. Selanjutnya dilakukan klasifikasi ulang kelas ketinggian peradaban tersebut yang akan menghasilkan DEM yang telah diklasifikasi ulang. Untuk metode yang kedua yaitu metode field survey. Metode field survey yaitu metode yang membutuhkan surveyor untuk akuisisi data secara terestris di lapangan. Nah, metode ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengukuran terestris menggunakan total station dan menggunakan global positioning network atau GPS. Nah, yang pertama yaitu survei terestris menggunakan total station. Survei terestris merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi, di mana pengamat melakukan kontak langsung dengan objek yang akan dipetakan. Pada dasarnya, survei terestris dilakukan untuk memperoleh informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi. Akuisisi data dalam pengukuran survei terestris dapat menggunakan total station, geodelit, EDM, waterpass, dan alat survei terestris lainnya. Tahap-tahap dalam akuisisi data pengukuran survei terestris dapat dilihat pada diagram alir di samping. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pemasangan patok. Selanjutnya, pengukuran poligon. Lalu pengukuran situasi. Selanjutnya, pengukuran detail dengan pita ukur. Lalu langkah yang terakhir adalah penggambaran. Akurasi dalam metode pengukuran survei terestris sangat teliti dikarenakan ketelitian yang diperoleh mencapai milimeter. Namun, dalam pembuatan DTM metode ini sangat jarang sekali digunakan karena berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, wilayah cakupan yang relatif kecil, yaitu di bawah 20 km persegi. Yang kedua, yaitu dalam pengukuran menggunakan metode ini memerlukan waktu yang relatif lama untuk cakupan wilayah yang kurang luas. Selanjutnya, bisa jadi biaya yang cukup besar. Dalam praktiknya, survei terestris ini akan memakan biaya yang lumayan besar, mulai dari sewa alat survei sampai biaya upah pekerja. Untuk metode field survey selanjutnya yaitu pengukuran menggunakan GPS. Nah, metode akuisisi data pengukuran GPS ini menggunakan GPS geodetik. Selanjutnya, data tersebut diimpor ke dalam software GIS dan dilakukan interpolasi data untuk menentukan ketinggian titik-titik lain yang tidak terukur pada wilayah yang dimaksud. Umumnya, proses pembuatan DEM ini membutuhkan layar seperti layar kontur, layar datum,
dan layar jaringan sungai. Informasi lain dapat ditambahkan untuk menghasilkan DEM yang lebih baik. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di diagram alir di samping. Yang pertama, pengukuran baseline, selanjutnya melakukan post processing, selanjutnya melakukan pengolahan data baseline. Jika gagal, maka langkah diulang dari pengukuran baseline. Jika diterima, maka dilakukan perataan jaringan. Jika gagal lagi, maka langkah diulang dari awal, yaitu pengukuran baseline. Jika diterima, maka dilakukan transformasi koordinat yang akan menghasilkan DEM. Metode yang ketiga yaitu metode fotogrametri. Fotogrametri merupakan salah satu pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta digital maupun peta foto. Secara umum, fotogrametri merupakan teknologi geoinformasi dengan menafsirkan data geospasial yang diperoleh melalui pemotretan foto udara. Maka akuisisi data metode fotogrametri dapat dilihat pada diagram alir di samping. Yang pertama, pemotretan foto udara akan menghasilkan foto udara, lalu dilakukan restitusi foto yang akan diinputkan titik kontrol tanah, lalu akan menghasilkan foto udara terorientasi, selanjutnya dilakukan plotting, selanjutnya dilakukan geoinformasi. Nah, prinsip dasar pada fotogrametri adalah penggunaan sepasang foto citra bertampalan yang akan dapat menghasilkan model stereo atau stereo pair. Model yang akan diperoleh merupakan hasil dari rekonstruksi 3D dari permukaan tanah. Dan pada model tersebut dilakukan pengukuran tinggi yang dapat digunakan untuk pembuatan DTM. Data DTM dihasilkan dari area yang akan diamati dari dua sudut pandang yang berbeda, sehingga pengukuran dapat dihitung. Metode selanjutnya adalah metode SAR dan INSAR. SAR sendiri adalah Synthetic Aperture Radar, merupakan sebuah jenis radar yang memiliki antena, sedangkan INSAR adalah singkatan dari Interferometric Synthetic Aperture Radar, sebuah teknik pencitraan radar aperture sintetik menggunakan pesawat terbang atau satelit yang memiliki tujuan akhir pengolahannya adalah untuk mengekstraksi tinggi permukaan atau pergeseran data dari citra kompleks. Nama metode pemrosesan INSAR meliputi yang pertama, set data SAR mentah yang berupa master dan slave. Yang kedua, pemrosesan SAR kemudian dihasilkan citra SLC master dan slave koregistrasi citra. Selanjutnya, pembentukan interferogram. Selanjutnya, penapisan adaptif dan pembentukan koherensi. Lalu refinement dan reflattening, lalu dilakukan phase unwarping, lalu yang terakhir konversi fasa tinggi serta geocoding, dan akhirnya menghasilkan produk DEM. Metode yang kelima yaitu metode LIDAR atau Light Detection and Ranging, merupakan sebuah teknologi sensor jarak jauh menggunakan properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi suatu objek dari target yang dituju. Nah, prinsip kerja LIDAR adalah sensor memancarkan sinar laser pada target, kemudian sinar tersebut dipantulkan kembali ke sensor. Waktu perjalanan sinar tersebut saat dipancarkan dan diterima kembali diperlukan sebagai variabel penentu perhitungan jarak dari benda ke sensor. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat pada diagram alir di samping. Yang pertama, dilakukan tachiometri data, lalu interpolation yang akan menghasilkan digital terrain model atau DTM, lalu dilakukan slope map yang akan ditambahkan oleh raw LIDAR data. Yang raw LIDAR data tersebut akan dilakukan filtering. Raw LIDAR data dapat dilakukan dengan ground point atau non-ground point. Untuk ground point akan menghasilkan digital terrain model atau DTM, dan untuk non-ground point akan menghasilkan canopy percentage. Lalu ketiga data tersebut akan divalidasi. Metode ke-6 yaitu metode laser ranging. Laser ranging adalah sebuah perangkat yang menggunakan sinar laser untuk menentukan jarak ke objek.
Untuk yang paling umum untuk dari pengintai laser beroperasi pada waktu prinsip penerbangan dengan mengirimkan pulsa laser sinar sempit menuju objek dan pengukuran waktu yang dibutuhkan oleh pulsa yang akan terpantul target dan kembali ke pengirim. Laser ranging terdiri dari dua macam, yaitu satelit laser ranging dan lunar laser ranging. Yang pertama yaitu satelit laser ranging. Sistem ini memiliki basis pada pengukuran jarak dengan laser ke satelit yang dilengkapi dengan retroreflektor laser. Nah, waktu yang diperlukan gelombang pulsa laser diukur sehingga dapat diukur jaraknya. Yang kedua yaitu lunar laser ranging. Lunar laser ranging merupakan teknik laser ranging yang memungkinkan untuk menentukan jarak antar bumi dan bulan secara teliti. Nah, perbedaan antar keduanya tersebut yaitu lunar laser ranging itu menggunakan reflektor yang ditempatkan di bulan, sedangkan satelit laser ranging berada di permukaan bumi. Sekian dan terima kasih.